Assalamualaikum seluruh umat manusia di dunia. Segala puji hanya bagi Allah, Maha Suci Allah, Maha Mulia Allah, Maha Benar Allah. Salawat dan salam saya sampaikan kepada seluruh Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi Allah yang pernah Allah turunkan ke dunia. Alhamdulillah, hari ini saya kembali berbicara dalam video untuk melanjutkan video-video yang kemarin. Pembahasan masih berbicara tentang tugas-tugas yang datang dari Allah di akhir zaman. Kalau kemarin saya berbicara tentang masalah penyegelan di 4 wilayah miqat Baitullah, dan saya anggap secara garis besar pembicaraan itu telah selesai. Tugas yang kedua yang saya akan bicarakan dalam video ini yaitu tugas yang datang dari Allah untuk menjemput ruh-ruh leluhur dan ruh-ruh raja-raja yang ada di sekitar seputaran miqat Baitullah. Yang mana ruh-ruh leluhur dan ruh-ruh raja-raja ini adalah ruh-ruh leluhur dan ruh raja-raja yang dipilih oleh Allah saja yang dijemput. Jadi tidak semua ruh leluhur dan raja-raja itu yang kami jemput. Dalam hal ini, apa yang menjadi tugas kami yang kedua ini? Kami membicarakan dan melaksanakan sebuah tugas yang di luar akal pikiran manusia dan di luar nalar akal sehat manusia, termasuk juga di luar pikiran dan akal sehat kami, karena kami bukan orang yang mengerti tentang ruh. Karena urusan ruh itu seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, itu adalah urusan Allah mutlak. Dan manusia itu hanya diberitahukan sedikit. Yang menjadi landasan kami untuk melaksanakan itu semua hanya semata-mata karena perintah yang datang dari Allah. Bahkan dalam video ini pun, penggunaan bahasa penjemputan ruh-ruh leluhur dan ruh-ruh raja-raja itu merupakan bahasa petunjuk yang saya dan kami semua memintakan kepada Allah bagaimana cara kami membicarakan ini dan apa topik atau apa judul daripada pembicaraan itu. Itulah petunjuk yang kami terima tentang pembahasan masalah ruh kali ini. Umat manusia di dunia, di samping tugas kami yang melakukan penempatan segel-segel seperti yang saya bicarakan dalam video sebelumnya, perintah Allah kepada kami juga adalah untuk mengumpulkan ruh-ruh leluhur dan ruh-ruh raja di seluruh miqat Baitullah atau yang berada di sekeliling miqat Baitullah. Ruh-ruh leluhur dan ruh-ruh raja-raja ini dia diperintahkan Allah untuk dikumpulkan dengan ruh-ruh dan leluhur dan raja-raja yang dipilih oleh Allah. Allah lah yang menentukan siapa yang dijemput dan siapa yang tidak. Ruh-ruh leluhur dan ruh-ruh raja-raja yang berada di sekeliling miqat Baitullah, total jumlah ruh yang kami jemput sesuai dengan perintah yang datang dari Allah, dia berjumlah 313 ruh leluhur dan ruh raja-raja. Jumlah 313 ini adalah ketetapan yang datang dari Allah, dan kami yang melaksanakan itu semua sama sekali tidak diberikan penjelasan oleh Allah apa maksudnya dan apa tujuannya yang dijemput itu berjumlah 313 orang. Jadi angka 313 itu adalah angka rahasia
bagi kami karena Allah tidak memberikan penjelasan apapun tentang kenapa harus 313. Tetapi sedikit faham yang Allah berikan kepada kami tentang ruh leluhur dan ruh raja-raja yang kami jemput di sekeliling mikat Baitullah ini. Ruh leluhur dan ruh raja-raja inilah yang nantinya yang akan membangkitkan raja-raja yang sebenarnya, yang akan menegakkan kebenaran dan menebar keadilan di seluruh permukaan bumi di akhir zaman. Untuk pengumpulan ruh-ruh leluhur dan ruh-ruh raja-raja ini, Allah perintahkan kami untuk mengumpulkan mereka di dalam kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekali lagi, ruh-ruh leluhur dan ruh-ruh raja Nusantara ini Allah perintahkan kami untuk dikumpulkan ke dalam satu kalimah yang berbunyi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tersebut dia mengambil bentuk segitiga. Seperti yang saya jelaskan pada video yang dulu di awal, atau di video keempat kalau tidak salah. Jadi para ruh-ruh raja-raja dan ruh-ruh leluhur itu dikumpulkan dalam wadah yang seperti ini. Segitiga yang seperti ini dengan tulisan La ilaha illallah dan dari sini Muhammad Rasulullah. Allah berada di ujung segitiga paling atas. Inilah wadah tempat berkumpulnya ruh-ruh leluhur dan ruh-ruh raja-raja Nusantara yang berjumlah 313 yang kami kumpulkan tersebut. Paham yang Allah berikan kepada kami tentang bentuk segitiga yang seperti ini. Hakikat dari segitiga yang seperti ini adalah lambang segitiga Nabi Daud alaihi salam. Itu yang hakikat yang kami pahami. Segel ini dulu yang dipegang oleh Nabi Daud alaihi salam. Kemudian segel ini diwariskan kepada anak beliau Sulaiman alaihi salam. Kemudian diwariskan lagi secara turun-temurun kepada anak cucu beliau yang telah mampu untuk mencapai hakikat kesempurnaan diri atau insan kamil mukamil. Itulah para keturunan Nabi Sulaiman, keturunan Nabi Daud alaihissalam yang memegang segel ini di awalnya. Yang mana segel ini merupakan segel keseimbangan alam semesta. Keseimbangan jasmani dan rohani, keseimbangan ruh dan jasad, keseimbangan manusia dan jin, keseimbangan langit dan bumi, beserta keseimbangan seluruh unsur alam. Inilah yang menjadi wadah tempat berkumpulnya para ruh-ruh leluhur dan ruh-ruh raja-raja yang kami kumpulkan. Mudah-mudahan kami mampu melaksanakannya sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan. Mudah-mudahan dengan selesainya kami menempatkan segel-segel itu dan selesainya kami menjemput ruh-ruh para leluhur dan ruh-ruh raja-raja yang berada di 4 sisi mikat Baitullah akan membawa kita kepada kebangkitan di akhir zaman. Yang mana kebangkitan di akhir zaman ini sudah menjadi ketetapan dari Allah bahwa itu akan dimulai dari mikot berdarah atau mikot Hajar Aswad. Dan kebetulan mikot Hajar Aswad itu dia segaris lurus dengan wilayah Indonesia atau Nusantara.
wilayah yang menjadi wilayah yang segaris lurus dengan mikot berdarah atau mikot Hajar Aswad ini sudah menjadi ketetapan dari Allah bahwa wilayah tersebut di akhir zaman akan menjadi mercusuar dunia atau kembalinya dunia kepada peradaban awal, yang mana peradaban awal itu berada pada wilayah timur daripada Mikot Baitullah. Jadi buat kita yang tinggal di Nusantara atau sekarang yang sudah merubah jadi Indonesia, sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa, nikmat Allah yang tidak terhingga. Karena Allah berikan kita kesempatan hidup di tempat yang Allah muliakan di akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tugas-tugas kami yang kedua dalam rangkaian perintah penyegelan 4 sisi Mikot Baitullah. Kiranya cukup sekian apa yang saya bisa sampaikan tentang masalah penjemputan ruh-ruh leluhur dan ruh-ruh raja-raja ini, karena saya membicarakan sesuatu yang saya juga sebenarnya tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu. Semata-mata saya berbicara sesuatu yang tidak saya mengerti dan tidak saya paham dan tahu ini hanyalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, Maha suci Allah, Maha mulia Allah, Maha benar Allah. Keselamatan atas seluruh nabi dan rasul, keselamatan untuk seluruh umat manusia di dunia. Assalamualaikum. Dan kau pernah menjadi penyelamat hidupku yang gelap, tersapu rinduku walau sekejap.